Anjing ini tuh sedih banget guys, dia dimarahin terus sama yang punyanya sampai akhirnya endingnya sedih banget, kalian gak bakal nyangka. Jadi si anjing itu kesel gara-gara burung ini makanin ulet-ulet buat alat mancingnya si bapak ini terus. Tapi karena dia ngegonggong terus dan bapaknya nggak ngeliat ada burung ini, akhirnya dia dimarahin terus. Sampai akhirnya dia diam disuruh ke pojokan kayak gitu. Dan akhirnya dia ngeliat lagi nih si burungnya, ngambil lagi, dia ngeledekin gitu kayak pelan-pelan langsung diambil lagi kayak gitu, akhirnya berebutan kan. Dan kali ini si bapaknya ngeliat, akhirnya dipukul tuh jauh-jauh si burungnya. Dia happy dong, dan pas dia perhatiin ternyata si burung ini itu ke kandangnya ngasih makan anak-anaknya. Anak-anak itu nggak mau dikasih makan ikan, akhirnya si anjing ini ngasih ulet-uletnya semuanya gitu. Dan akhirnya si burung nyamperin ulet-ulet itu dan akhirnya dikasih makan ke anak-anaknya. Anak-anaknya senang banget. Tiba-tiba anjing ini dilemparin sama ikan dan ternyata si burung ini ngasih balik tuh ikan-ikan. Dan bapak-bapak ini senang banget karena tiba-tiba dapat ikan banyak. Cowok ini tuh panik, tiap dia keluar dari sini tiba-tiba ngulang lagi. Dia coba injak lagi keluar, tiba-tiba ngulang lagi, nih kenapa ya? Jadi cowok ini tuh setiap kali ketemu cewek selalu gugup, gak pernah mau ngomong. Tiba-tiba dia lagi mau pergi nih, dia naik travelator. Dia lihat ke kiri ada cewek. Nah terus di belakangnya nih ada bapak yang pengen nyusul dia. Biasa aja dong. Terus tiba-tiba dia udah beres kan nih sini travelatornya. Tiba-tiba dia keluar. Kok ngulang lagi? Semuanya diulang dari awal guys. Dia ngeliat cewek itu lagi, ada bapak-bapak itu lagi, sampai akhirnya dia bosan, dia berdiri. Di situ dia ngeliat dia sama cewek yang baju orange tadi. Dari yang mulai punya anjing sampai akhirnya mau menikah, sampai akhirnya ada anak kecil, dan ternyata itu adalah masa depannya. Sampai akhirnya dia beres kayak gini, dia bisa keluar, nggak keulang lagi. Dan di sini tiba-tiba dia nemu cewek yang tadi dia lihat di masa depannya, guys. Dan karena di sini dia tahu itu cewek dari masa depannya, akhirnya dia berani ngajak dia ngobrol dan akhirnya ngajak dia jalan. Lagi nyobain makanan di restoran baru sampai akhirnya satu temennya kaget karena dia ngeliat sesuatu di makanannya. Asli guys, ini serem banget. Jadi waktu itu tuh lagi rame banget, ada satu restoran baru yang katanya itu rame banget karena enak. Ini yang punya restorannya nih, dan dia itu nyediain dumplings. Akhirnya mereka semua mesen. Dan mereka tuh mesen banyak banget karena wanginya enak banget. Sampai akhirnya temennya kayak makan lahap banget kan. Katanya tuh, wah enak banget nih restoran baru, pantesan rame. Sampai temennya katanya, kok ada yang nyangkut ya? Pas dia keluarin, ternyata ada kuku manusia guys. Langsung dua temen-temennya kayak pada enak gitu dan kayak marah-marahin yang punya restoran. Yang punya restorannya kayak nggak ngaku dan dia bingung sendiri, akhirnya laporin polisi. Dan dia bilang katanya cek aja di gudang saya, dan pas dicek gudangnya ada daging yang udah digiling dan dia itu nggak tahu daging apa. Akhirnya dia cari suppliernya, dan ini suppliernya, dan suppliernya ini nggak ngaku kalau dia jual daging aneh-aneh. Sampai akhirnya ada nenek-nenek yang nyamperin Pak Polisi ini dan bilang saya punya info lanjut part 2. Si nenek ini akhirnya bilang ke Pak Polisi, Pak saya ngeliat tukang daging itu sering bawain orang-orang miskin di pinggiran jalan terus dibawa ke rumahnya. Tapi saya bingung kenapa setiap orang itu masuk ke rumahnya nggak ada yang pernah keluar. Dan tiap malam setiap saya intip dari jendela, itu semacam ada bayangan-bayangan putih, orang-orang yang berkumpul dan mata-matanya itu kayak gak ada nyawanya. Dari situ dia takut kan, wah kayaknya gak ada yang gak beres nih di tempat itu. Sampai akhirnya Pak coba cek lubang-lubang yang ada di rumahnya. Akhirnya polisi ngelakuin penggalian kayak gini kan, massal. Sampai akhirnya dia nemuin satu pintu menuju ke bawah tanah. Dan akhirnya dia buka dong, pas dibuka itu bau busuk kemana-mana. Akhirnya polisi ini masuk ke bawah dan pas dilihat di center bener-bener. Di situ banyak banget alat-alat perdagingan, potong-potongan, dan ada tubuh-tubuh manusia. Ternyata selama ini rahasia daging itu enak adalah tubuh manusia. Tau gak sih sekarang tuh susah banget lo kabur dari Korea Utara semenjak Kim Jong Un yang menjabat. Penurunan orang yang kabur tuh drastis banget guys dari tahun ke tahun, lihat. Biasanya mereka itu kabur dari DMZ sini atau enggak dari daerah dataran Cina nih sini nih, nyebrang. Dulu sebelum kepemimpinan Kim Jong Un itu biasanya yang jaga-jaga di sekitaran China dan Korea Utara itu bisa disuap. Tapi sekarang tuh makin susah, ada sedikit yang salah-salah langsung ditembak. Nah biasanya itu mereka nyebrang lewat sini nih, lewat sungai-sungai gitu. Dan kalau udah sampai China, itu nggak bisa langsung sembarangan bebas lepas semuanya. Karena di sana, kalau kalian ketahuan kalian kabur dari Korea Utara, kalian bisa dibalikin lagi. Makanya biasanya mereka dari China itu lari ke daerah Thailand. Dan tetap nih kayak gini, ribet banget lewat sungai-sungai gitu. Karena di Thailand, kalau udah nyampe sana, orang Korea Utara itu nggak ditangkepin. Tapi lebih ke arah dikembaliin ke kedutaan besar Korea Selatan untuk akhirnya dibantu pulang ke Korea Selatan. Tahu nggak sih, karena krisis yang terlalu parah, orang-orang di Venezuela itu pada beli daging busuk buat dimakan.
Krisis berkepanjangan di Venezuela itu mengakibatkan orang-orang di sana itu harus membeli daging busuk untuk dimakan. Karena mereka nggak mampu beli daging yang masih fresh untuk dimakan sehari-hari. 1 kilogram daging segar di Venezuela itu sama dengan 30% dari gaji. Misalkan nih, gaji satu orang itu 1 juta. Nah, harga daging itu 300 ribu. Sedangkan daging busuk itu harganya 1% doang dari gaji. Misalkan gajinya 1 juta, ya harga dagingnya 10 ribu doang. Belum lagi satu hari 10 kali mati listrik. Dan akibat padamnya listrik yang terus-menerus, kalian tahu kan tempat untuk nyimpan mayat kayak gini yang pakai dingin-dingin gitu? Itu mayat-mayat baru itu pada membusuk karena esnya nggak jalan. Dan itu juga salah satu faktor penjual daging itu pada ngejual daging busuk ya, karena freezer mereka itu nggak jalan karena mati lampu terus. Foto-foto yang terlihat normal tapi menyimpan sisi gelap di baliknya. Part 1. Sekilas ini terlihat kayak foto anak kecil yang disuruh gambar coret-coret gitu kan di papan. Tapi ini adalah Tereska, yaitu seorang anak yang tinggal di sebuah rumah gangguan mental khusus anak-anak di Polandia. Di saat para guru menyuruhnya untuk menggambar sebuah apa yang dikatakan rumah, dia hanya menggambar gambar-gambar coretan seperti ini. Foto yang terlihat ceria antara 2 orang saudara, yaitu Michael dan Sean, dan yang mengambil foto ini adalah Mary. Dan ini adalah detik-detik di mana foto ini diambil sebelum mereka tersambar petir di sebuah national park di California. Di mana akhirnya mereka semua selamat, namun Sean itu harus mengeluarkan asap di bagian belakang tubuhnya. Dan di tahun 1989, Sean akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Lina Medina adalah anak termuda yang melahirkan seorang bayi di umur yang masih 5 tahun. Namun sampai anak ini dilahirkan, tidak diketahui siapa bapak aslinya. Momen-momen buka puasa di tengah pertandingan sepak bola. Waktu itu lagi bertanding nih antara timnas Aljazair melawan Jerman di tahun 2014 Piala Dunia lalu. Di mana pertandingan Piala Dunia itu adalah di tengah-tengah bulan Ramadan. Di mana para pemain yang berasal dari negara yang mayoritas agama muslim banyak menjalankan puasa. Bahkan dalam keadaan berpuasa, mereka itu dapat tampil bagus dan bahkan merepotkan Jerman. Kiper dari timnas Aljazair terlihat mengambil kurma di sisi gawang untuk membatalkan puasanya. Tuh lihat deh, kurmanya sampai sekantong kayak gitu, dan akhirnya mereka melanjutkan pertandingan. Kalian tahu nggak sih kenapa pemain bola tuh setiap tendangan bebas selalu tangannya tuh megangin selangkangan? Ayo. Kecepatan bola yang ditendang sama apalagi profesional kayak gini itu bisa 100-200 km per jam. Dan jarak bola yang akan ditendang sama penghalangnya ini cuma beberapa meter doang, nggak terlalu jauh kan? Pertama, kenapa tangan itu kayak nggak dibebasin aja kayak gitu? Ya takutlah, karena kalau misalkan bolanya ketendang terus kena tangannya si orang lain, itu kan jadi handsball, ya itu namanya pelanggaran, bisa jadi kena kartu. Jadi kalau tangannya itu kayak kemana-mana, di kepala kayak di samping kayak gitu ngalangin, itu bakalan potensi kena kartunya ya parah. Yang kedua adalah yang paling penting, yaitu melindungi alat kelamin. Karena di beberapa olahraga sebenarnya pemain kayak atlet gini itu dipakein alat gitu untuk kayak melindungi. Tapi kalau di bagian sepak bola nggak ada. Makanya kalau kalian sering nonton bola itu sering banget kejadian bola itu mengenai alat kelamin laki-laki. Dan itu rasanya katanya sih bakal sakit banget. Iya nggak sih? Kenapa air mineral nggak ada versi sasetannya? Nah nih, air minum saset nih. Jadi guys, kemasan air minum saset di Indonesia sendiri itu ada dan diproduksi biasanya sama ini nih, Surya Segara namanya. Jadi di dalam kantong si orange ini, itu di dalamnya ada saset-saset kecil yang isinya air minum yang bisa langsung diminum tanpa dimasak lagi. Kalau yang dimaksud air saset tapi yang bubuk sih gue belum nemu ya, tapi kalau yang kayak gini tuh ada. Nah, fungsi utamanya sebenarnya adalah ini untuk ditaruh di skoci-skoci atau kapal-kapal kecil. Kalau misalkan sewaktu-waktu amit-amit dia terdampar dan lain-lain di laut gitu kan. Itu kan susah nih air asin. Nah, ini tuh air minum tuh yang kayak untuk jaga-jaga gitu. Jadi biasanya itu lebih dipakainya bukan untuk minum sehari-hari, tapi lebih ke keadaan darurat. Bisa juga untuk dipakai hiking, climbing, survival kit. Ada yang udah pernah nyoba?